kemauan dari kita, bagaimana sih caranya untuk sukses? Bagaimana sih caranya supaya tim kita besar? Kalau misalkan ada cara mudah, maka SSB nggak akan jatuh bangun. Bener gak? Malah ayah cerita pas corona turun 80%. Ada cara, ada teknis, tapi nggak ada yang mudah. Paham nggak? Perlu perjuangan, perlu proses. Yang penting kita tahu, nah salah tuh pasti ada. Kebanyakan kita kesalahannya ya, ketika ada masalah, kita nggak berani ngadepin atau menunda menyelesaikan masalah. Sedangkan masalah itu seperti PR. Ketika kita sekolah, pasti akan ada PR. Ketika nggak dikerjain, ada PR lagi. Beda materi. Nanti ada PR lagi. Ada PR lagi. Semakin kita nggak ngerjain, semakin numpuk. Ketika kita nyobain nyelesain satu-satu, keburu jenuh duluan nggak beres-beres. Hingganya ada lagi masalah baru. Ada lagi masalah baru. Nah, kebanyakan kita nyaman dengan keadaan, tapi kadang-kadang sadar orang salah. Cuman gara-gara gak berani ngadepin masalah, nambah lagi masalah, keburu males. Ketika mau nyoba nyelesain masalah satu-satu, keburu pusing. Karena geraknya sama nyelesain masalah satu, nambah masalah dua. Bukan berusaha nyelesain satu persatu. Kalau misalkan 2, 3 kita selesain, masalah baru ada, itu no problem. Tapi kalau misalkan kita masalah satu diselesain, muncul masalah 2, berarti ada yang salah. Berarti waktu kita dihabiskan buat hanya mikirin masalah, bukan nyelesain. Karena kita nggak berani hadapin. Hanya intinya kan bagaimana supaya omset kita terus naik, meledak. Nah itu keinginan setiap orang. Nah ingat teman-teman, kita jangan pernah berharap flat. Yang namanya bisnis pasti naik turun. Itu hal yang pasti. Mau bisnis apapun, intinya apapun usahanya, pasti ada naik turun. Dan kita harus siapin mental kita. Cuman yang jadi pertanyaan, ketika turun, apakah kita akan drop atau kita akan naikkan lagi? Corona orang 80% turun bos. Kang Isan tina bonusnya berapa bos paling gede sebelum sakit corona? Tina 20 juta sampai 1 juta lebih. 10 jutanya. 10 juta. Tina 20 juta. Luxury. Jaringan geus aya 10.000 leuwih. Orang jaringan masih saeutik tapi berharap yang omset naik terus. Masalah itu pasti ada. Kita harus siapin mental kita. Nah, kuncinya di diri kita. Kita harus tetap positif. Yang saya yakin gini, ketika saya diam, ketika saya berhenti, ketika saya nyaman, ketika saya melakukan hal yang tidak produktif, maka masa depan saya satu. Apa? Penyesalan. Ingat, sesuatu hal yang membuat kita nyaman dan kita diam, masa depan kita adalah penyesalan. Kalau nggak mau menyesal, tetap positif. Contoh anu kurang dilakukan. Yang saya yakinin, ketika saya bergerak, tim saya pasti bergerak. Itu mindset dulu. Karena mindset menentukan. Teknis penting, tapi mindset jauh lebih penting. Saya yakin ketika saya bergerak, tim saya pasti bergerak. Jadi kunci tombaknya bukan bagaimana menggerakkan jaringan, tapi bagaimana supaya kita terus bergerak. Ketika misalkan contoh, Kang Dian diprotek sama siapa? Khususnya dijelasin naon. Tapi paham tuh dijelaskan khususnya. Paham. Terus akhirnya diarahkan ke orang kan, verifikasi ke orang. Orang dijelaskan tuh, dijelaskan. Ayah tertarik join kan? Cuman hayang langsung dulu tegang dia. Enak ketemu baru daftar. Nah kondisinya yang penting saya bergerak. Tim saya pasti bergerak. Susi tadi udah berusaha menjelaskan. Tapi karena baru berapa minggu, baru sebulan lebih, pemahamannya belum total. Makanya belum bisa meyakinkan. Tapi mungkin bisa membuat orang penasaran. Membuat Kang Dian penasaran. Akhirnya mau nelpon saya. Jadi tujuan saya satu. Mindset saya satu. Ketika saya bergerak, maka tim saya pasti bergerak. Nah, tim saya salah satunya Susi. Bagian Susi bukan meyakinkan, bukan mengclosingkan, bukan membina. Karena pemahamannya masih baru. Baru juga sebulan lebih joinnya. Tugasnya adalah membuat orang penasaran. Sisanya serahin ke saya. Goyang gak? Nah, kebanyakan kita pengen terlalu cepat mendidik mitra supaya jadi leader. Gak instan bro, proses. Yang penting kita yang harus jadi leader yang terbaik bagi jaringan kita. Kita harus terus bergerak. Kita harus terus presentasi. Saya udah sibuk dengan 5 bulan di awal. Ya, 5 bulan di awal itu masih bisa sponsoran. Bulan ke-6 udah total sibuk ngebantu presentasi mitra. Bahkan yang ke rumah juga banyak. Tapi bulan ke-6 itu udah press out. Gak ada bolong satupun press outnya. Jadi udah lebih dari 12 kiri 12 kanan. Kenapa bisa kayak gitu? Karena saya terus bergerak. Bukan bagaimana menggerakkan mitra, tapi bagaimana saya bergerak. Karena saya punya mindset ketika saya bergerak, pasti tim saya bergerak. Ada salah satu contoh yang saya sponsorin, dia ngenalin si A. Saya yang bantu presentasi, join. Sponsornya nggak aktif. Jadi yang saya sponsorin ini nggak aktif. Yang aktif malah yang saya bantu presentasi.
Sekarang menuju Pajero. Siapa? Andi Riawan. Andi Riawan sponsornya orang Lampung. Orang Lampungnya udah gak jalan. Tapi Andi Riawan bisa jalan. Padahal dulu masih sibuk kerja dan sebagainya. Saya bantu total. Jadi ngedidiknya pelan-pelan. Jangan main cepat lepasin. Kita kadang-kadang main cepat lepasin. Kita bantu presentasi, enakan ke dia yang dapat bonus sponsor, kita cuma dapat pasangan. Apalagi titik gede, kita cuma dapat bonus kecil. Ingat tadi keahlian yang harus kita pelajarin cuma dua. Jago presentasi, jago closing, sama jago ngedidik. Yang kita didik pelan-pelan. Kalau saya fokusnya ke omsetnya dulu, bukan ke karakternya dulu. Karena karakter bisa dibangun sambil berjalan. Kalau misalkan saya ngebangun karakter dulu, terkadang karakternya udah oke, omsetnya nggak ada, lama. Kitanya lama ke peraihan, mitra kita lama ke peraihan. Karena fokus kita bagaimana mencetak dia sebagai jadi leader. Akhirnya, keburu jenuh duluan. Sedangkan kebutuhan itu nggak bisa nunggu. Mitra kita kan nggak semuanya belum nikah. Kebanyakan udah nikah, kebanyakan udah rumah tangga, kebanyakan dapur harus ngebut. Nah kita malah fokus ke bagaimana mencetak dia jadi leader. Bukan fokus bagaimana omsetnya gede. Bukan fokus bagaimana kita ahli presentasi, ahli closing. Jadi fokus di awal kita bergerak untuk jadi ahli closing. Hingga akhirnya kita sibuk, barulah ke ahli ngedidik. Ketika saya udah sibuk, saya udah total bantu presentasi mitra. Saya udah total ngebantu selama permasalahan mitra, apapun masalahnya, saya pastiin selalu ada solusi. Omset udah gede, udah place out. Udah enak kayak gitu. Baru perlahan karakter kebangun. Sambil didik karakter. Kalau misalkan mau ngedidik karakter, bagusnya langsung dengan action nyata. Contoh misalkan Eri dulu gampang sakit Eri, terus gak diizinin sama orang tuanya kalau jauh-jauh keluar. Kenapa? Karena takut kalau capek dikit sakit. Oh ya enggak? Nah saya bangun mindsetnya. Dengan cara apa? Dengan cara langsung bergerak. Saya datang ke rumahnya Ri, Bum, ayah Erina, ayo tuh persare, bangunkan tenanan bu, bangunkan we cenah. Iya lah, cenah gerak. Langsung bawa ke Bandung. Kadang-kadang teman dia nyari. Nah, di jalan ada khawatir tetap yang namanya manusia gitu. Ada khawatir. Di jalan kan hujan. Sempat berhenti dulu nyari banjir. Di mana Ri besi itu? Ranca Ekeknya banjir teh. Pas sonario udah we beli jas keresek. Nah, hinggaannya saya masukin mindset. Yuk Ri jalan. Masukin mindset, Ri, dingin nggak? Dingin bos. Kata saya, enggak anget. Dingin bos, anget. Coba deh omongin anget. Lama kelamaan tubuh merespon. Karena kita masukin ke ABS kita, anget. Hinggaannya tubuh nggak gampang untuk terkena penyakit. Kalau kita udah rentan, ya, udah merentan, gampang sakit. Terus kita nge-mindsetin gampang sakit. Ya pasti gering. Alhamdulillah, perubahan terjadi. Nyari, ngerti gak? Mulai dari mindset berubah. Jadi kalau bisa sambil bergerak, paham gak? Jadi ngedidik karakternya sambil bergerak. Karena keberhasilan kita mencetak jaringan bukan bagaimana dia tahu, bukan bagaimana dia paham dengan bisnis ini, tapi bagaimana karakter kita tertransfer ke jaringan kita. Itu keberhasilan leader. Jadi pengen jaringannya kuat, ya pastiin kita kuat. Pengen jaringannya nggak loyo, ya berarti kita jangan loyo gitu. Jadi balik lagi ke diri kita. Apalagi kalau kita mau cetak leader, jadi cetak omset sekaligus ngecetak karakter. Jadi berjuang langsung. Lutfi dulu kerja jadi gojekan. Ayo nutup poin. Mulai mau fokus impian. Nah caranya gimana? Saya samperin ke rumahnya. Langsung berangkat ke Garut, berangkat kemana. Ketika saya telat datang ke rumahnya, tahu-tahu udah ngegojek. Pelan-pelan merubah karakternya. Kita jangan mengeluh jaringan kita A, B, C. Tapi pastiin kita bangun karakter dia dengan cara mentransfer karakter kita, menunjukkan karakter kita. Karena keberhasilan kita di bisnis ini ketika mencetak jaringan bukan bagaimana dia tahu, bukan bagaimana dia paham, tapi bagaimana karakter kita tertransfer. Jadi pengen jaringan yang kuat, jaringan yang besar, jaringan yang kokoh, berarti kitanya dulu. Kita harus kuat, kita harus kokoh. Karena semuanya tergantung pokoknya. Kalau pokoknya oke, bawahnya oke.